Terus sama kita yang dihukum juga. Yang itu malam kita kurang lebih malam itu di daerah mana sini? Bukan di Banjar. Kemudian saya pastikan di Kodim. Saya kita juga berserat sampai di Kodim. Akhirnya Babinsa Pak Jaksa beritakan segera muncul karena di situ menimbulkan kerumunan, ya terpaksa. Sudah jam 10 terpaksa dibuatkan. Karena apa? Menimbulkan kerumunan. Kalau tidak menimbulkan kerumunan boleh saja. Kalau memenuhi protokol kesehatan, menurut saya boleh saja. Tetap kami memantau dari orang yang memantau. Berdasarkan COVID diperbolehkan diizinkan di agama dari Kapolsek, kita memantau datang. Mari kita akan pakai dinas. Seandainya ada pelanggaran hiburan tersebut, dan kami juga terkait punya ajakan itu kami seperti Pak Sekdes Direk ya, pernah kan mau melaksanakan apa itu pengajian ya, pengajian dari mana? Adiknya Kajaber ya. Pak Sekdes kita beritakan untuk membuat surat pernyataan, betul Pak Sekdes ya. Surat pernyataan, kemudian datanya berapa orang, kemudian apabila melanggar protokol kesehatan bisa bertanggung jawab dan bisa membuatnya sendiri, dan kemudian itu buat materai tanda tangan itu saya pegang. Seandainya melanggar, saya ada di situ juga untuk acara itu kan Pak Sekdes, saya ada di situ, saya kawal karena ada izin saya kawal bersama bersama Babinkas dan Bapak. Ya alhamdulillah itu ada 100 orang yang diperkirakan 200 orang itu 200 orang dan memenuhi protokol kesehatan. Saya cek semuanya sesuai, monggo saja tidak apa-apa. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Kalau terus terang, kalau saya kalau ada hiburan itu tetap mendampingi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Mungkin Pak Iwan mau menanggapi atau Mas Iwan? Enggak. Terima kasih Pak. Menambahkan saja, kalau untuk forum ini nanti ibaratnya orang juga itu balik mengumpulkan, dia harus betul-betul. Jadi apapun bentuknya, kayaknya teman-teman di grup-grup itu berdoa, gini, izin itu walaupun tidak secara tertulis dan dinyatakan ada kebijakan lokal, tapi di sisi lain juga jelas legalitasnya. Contoh, kalau nanti sudah ada rekom dari Satgas, kalau Satgas Bersama, otomatis yang sudah saya sampaikan tadi, Pak Kapolsek tidak memberikan izin. Yang penting di situ tidak ada cukup membantu. Kalaupun kami sudah melakukan seperti yang tidak hanya prokes, kalau di SOP itu hanya menerapkan liburan dan jatah hanya diperuntukkan tuan rumah dan undangan saja, tidak ada masalah. Inilah atau prakteknya yang kami lakukan seperti yang disampaikan panjang dari saudara Ivan. Ini mau kita praktekkan, artinya kami tanda kutip kami memohon ini tidak lebih dari standar operasional tersebut. Kami yang memohon ini hanya di dalam tenda, serasa di dalam gedung ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan Pak Amin
sudah pernah terjadi dan ternyata sesat itu. Seperti yang disampaikan tadi, karena pengawalan dari ulama dan berusaha. Dengan begitu artinya kita sebenarnya bisa melaksanakan dan hal lain. Ketika kita ini pelaku pekerja seni yang istilahnya teropan dilarang, kemudian yang di gedung tetap berjalan, sedangkan kita berusaha melaksanakan yang di teropan ini kita posisikan seperti di gedung. Ini akan menjadi kecemburuan sosial yang berakibat buruk saya rasa. Di gedung diperbolehkan karena dianggap bisa melaksanakan prokesnya. Kemudian di teropan kita sudah melaksanakan di sesuai prokesnya tidak diperbolehkan, apa enggak akan terjadi hal buruk tentang kecemburuannya itu. Kemudian selanjutnya saya ingin kalau tadi cuma dari pelaku seni, kemudian dari Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil, saya ingin dengar dari Bapak Kepala Desa ini yang artinya bersentuhan langsung dengan masyarakat, apakah juga memberi dukungan kepada kita. Tanya saya di lain-lain kalau Pak Kepala Desa ini banyak memberikan dukungan, apalagi Bapak Kepala Desa yang masih satu periode. Karena berharap periode berikutnya masih dipilih oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, kepala desa, kebetulan dan saudara-saudara saya yang saya cintai di kampus ini budaya karena saya berlihat dari sebelah. Mohon izin untuk kepala desa, mungkin tidak jauh berbeda dengan kita bahwa dalam hal menyikapi situasi kondisi yang berkembang terkait pandemi COVID-19, kita dihadapkan pada satu yang dilematis. Tapi bukan berarti ini membunuh karakter kita sebagai suatu bangsa yang berbeda. Tentunya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan apapun pasti ada dasar dan payung yang menjadi pijakan kita melaksanakan segala sesuatunya, baik secara formal ataupun informal. Keprihatinan saya sebagai kepala desa, karena masyarakat saya khususnya di desa Karangasem itu kebanyakan manusia, apalagi sedang kalau bicara Ponorogo. Ini kebanyakan pendapatannya itu untuk memenuhi kebutuhannya itu dari orang muslim. Tetapi yang perlu diingat bahwa dalam situasi kondisi yang seperti saat ini, bahwa tidak ada kata lain kecuali sinergi dari pelaku seni sendiri dengan jajaran pemerintahan agar supaya apa yang diharapkan saudara-saudara saya pelaku seni untuk mengais rezeki, memenuhi kebutuhan anak dan istri tetap terjaga. Sementara kami sebagai pemerintah yang paling bawah tetap bisa berpedoman kepada aturan yang berlaku. Jadi jangan ada pikiran Pak Lurah melarang bergawe salah, Pak Lurah ini memberi izin ngajak jalanan salah. Tetapi yang harus dijaga bersama bagaimana kita bisa mentaati protokol kesehatan di era pandemi. Apa itu? Pertama, kita hindari bagaimana kita ini agar sikap perilakunya tidak menimbulkan kerumunan yang berlebihan. Nah, untuk menciptakan situasi ini tidak ada indikator yang menjamin bisa. Maka yang kita lakukan adalah seperti yang dicontohkan oleh Pak Camat juga memberikan simulasi dan penelitian berawal dari permintaan rekomendasi di desa, Pak. Pasti setiap orang yang punya gawe, pasti saya ajak ngomong, urusi surat rekomendasi dititipkan saya tolak. Hujah kisah-kisah, digeges biasa, yang ini jiplak landem.
Apa? Dibesarkan indikator-indikator yang ditentukan dari tingkat kecamatan dan tentunya dari tingkat besar lebih tanda tangan. Dan selama ini tidak ada orang menyadari yang benar. Tapi yang menjadi masalah kami ibu-ibu itu adalah kerukunan, apalagi anak-anaknya berngomong dan kalau sudah orang-orang siapa yang bisa menjaga agar supaya tidak terjadi kerukunan. Saya pasti ditelepon dari Musbika mesti ditelepon dari Musbika. Intinya ngobrol, kesadaran bersama antara masyarakat dan negara, antara umaroh dengan rakyat, ini harus saling berpikir. Kemarin malam tempat saya ada Bunda, saya hadir. Sebelumnya ada semacam korban saya hadir. Karena kalau nggak kerajaan nanti bapak rakyat udah ikut jangan itu cerai. Tapi saya juga hadir ke sana memberikan yang mesem penting untuk sampai terjadi potensi kerumunan di aturan kita untuk makan sampai melanggar tata aturan yang sudah ditetapkan. Intinya kami para kepala desa tahu ini satu masalah. Ini sangat mendukung apa yang diharapkan teman-teman bekerja sendiri untuk mengeksekusi. Ayo bareng-bareng kita jaga proses yang sudah kita tidak terjaga siapa yang bertanggung jawab. Makanya di sini perlu sinergi pemerintah desa, satgas desa, Babinsa, Babinsa, siap awal dengan segala keterbatasan. Umpama kita mensuruh sungi lembaga pilo tanggung jawab. Karena keterbatasan tenaga. Oleh karena itu saya punya pikiran dari pertama Pak Kapolres saya dan akhir bagaimana manakala ada tanggapan ini dipersyaratkan, manakala terjadi kerumunan teman-teman pelaku seni juga harus punya ikatan tanggung jawab seperti saya. Ya Pak. Jadi kalau ada kerumunan jangan pemerintah aja yang membubarkan. Jadi kan juga punya kewajiban moral bahwa ini tidak boleh dan disadar konstitusi kita hari ini melarang. Itu yang penting. Jadi bukan berarti saya ngomong ini anak-anak yang ngobrol salah. Ayolah kita aturan, aturan terjadikan pelan-pelan. Katanya Pak Dalam jadi tatanan minggu tuntunan. Panjenengan juga harus punya tatanan yang bisa jadi tuntunan. Oke. Pasal ini semua Pak adik saya ini Pak. Tapi kalau supaya ini anak-anak barongsai ya mojo ini salah kabeh dijadikan image masyarakat ada pembiaran. Pak Lurah kalau Polresari, Pak Kapolres, Pak Kapolsek digendeng bakal dan kami yang dimarahi dan Pak Camat apalagi. Itulah kita luruskan, tetapi bukan kewenangan saya untuk mengiyakan atau tidak, karena kami di tingkat pelaksana tatanan aturan yang menjadi tuntutan tadi. Terima kasih. Bila Imam Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditambahkan oleh kepala desa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak pelaku seni yang ada di wilayah Kecamatan Kabupaten yang pagi dan siang ini, mungkin saya akan berbagi pengalaman dengan dia. Ketika kita akan melaksanakan contoh yang sudah disampaikan oleh di dalam forum tadi, kemerdekaan saya ketika melakukan saudara, yang terpenting di sini adalah komunikasi. Komunikasi harus terjadi. Ya, Pak ya. Karena apa? Ketika komunikasi
komunikasi yang sudah benar, dipelihara betul. Kita susah kita membangun di wilayah ini. Siapa yang bertanggung jawab? Apabila ada kegiatan yang berhubungan dengan corona di wilayah, kami bersama pemerintah desa terkait pengalaman yang kemarin, koordinasi dan komunikasi ini harus tegas. Tidak selesai di satu meja. Kita sampai di Polresta, tidak di desa saja, tuturan dari dalam-dalam, gendeng baik, tidak bisa tidur, mohon maaf Yono, ya. Kita dibenturkan di kebijakan di atas kita, sama seperti yang disampaikan oleh beliau. Ayo kita bareng-bareng berikhtiar sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Kapolsek tadi. Hering, semangat. Hering lagi sepakat kira-kira? Ayo kita bareng-bareng hering lagi. Kalau nggak hering Pak, kita di sini sepakat arak-arakan. Yang bahaya apa? Ketika kita melaksanakan arak-arakan di wilayah lain, apakah kita ini yang jadi kepala desa? Kok seperti yang disampaikan Pak Espa? Pak Espa ini sering koordinasi dengan saya Pak, mohon izin Pak. Pak, kalau oleh begini oleh Pak, merata hati Pak. Ngenas bersama Allah. Baru kami lalu kemudian jalan, kemudian Pak itu pakai, membawa tutulan kata. Oleh saat itu melihat tutulan. Ngenas Pak, jadi bukan kita tidak memperjuangkan, kita ini memperjuangkan panjenengan semuanya. Akan tetapi ayo, kalau misalkan ini dijaga, kami mesti kendala juga. Kira-kira pada cilik-cilik itu enggak. Belum tahu dengan kapan ini kerja gitu. Tapi SKW tetap kok latihan kan sebagai kadang-kadang tidak biar-biar. Dan terus tetap yang disampaikan Pak Ketua tadi dan beliau-beliau yang ada di depan, kami mendukung kegiatan ini. Protokol kesehatan yang paling penting. Dan paling penting Pak, jangan ada pelintiran ketika kita menyampaikan ini di luar ada pelintiran yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Saya Bapak Seluruh khususnya memberikan masukannya. Kemudian Bapak sekalian, kami pada Satgas Covid ini meskipun panjenengan tidak kesini, itu kami sudah memikirkan karena para sahabat budaya seperti itu. Tapi kembali lagi pada tugas kami selaku Satgas Covid ini tidak bisa membuat kebijaksanaan karena ada runtutan yang lebih tinggi dari Satgas Covid kabupaten. Kita ikut saja. Begitu juga desa, dia tidak bisa kayak Pak Kades ini tidak bisa mengambil kebijakan kita tanpa persetujuan dari Satgas Covid kecamatan. Runtutan itu enggak. Tapi kalau yang dulu ditutup, mereka bisa, ayo laksanakan. Jika menit, jika ngomongin tanpa semua nilai deh. Tapi inilah mengambil langkah-langkah, mungkin tidak boleh mengambil kebijakan lokal sendiri. Ini kemarin saja yang saya bacakan Bapak sekalian. Ini arahan yang nomor 3 dari 1, 2, 3 membuat dicermati sana. Kemarin kita rapat dengan Koordinda Satgas Covid Kabupaten. Ini yang akan batasi dan perketat event hajatan, seni budaya, kegiatan keagamaan yang berpotensi kerumunan suruhan perketat malih. Oh, ini sonten lagi. Artinya bukan tidak diperbolehkan Pak memperketat dan iya, pelaksanaan kerumunan diperketat lagi seperti apa? Kalau seandainya kita berburu di katanya Pak Iwan bisa tertutup kalau idenya bagus seperti itu. Saya bertanya seandainya jalanan itu tutup tidak ada orang luar, apa mungkin jalanan hanya air di depan pantai? Kedua, siapa kalau di Pak Iwan sudah ditutup Paseban bagus. Kalau di wilayah ya pasukan apa yang ada di sini? Tidak ada. Mereka yang datang menonton dari luar, sedangkan wilayah saya ini adalah wilayah sendiri, Pak.
Kita punya seni budaya adat yang sudah banyak kita miliki. Begitu aja suaranya kendang, atau boga, masyarakat akan datang berbunyi-bunyi. Beda dengan mungkin daerah lain. Daerah saya ini cenderung telinga itu senang seni dan budaya. Saya juga pernah mengundang Sajidi itu, jangan saya tampilkan di sini. Karena ada pandemi itu kasihan, biar setelah jangan saya undang di sini, digaji di sini, tapi ditutup lawangan aku. Aktualisasi Pak. Ya, main ini Pak, coba ya sini main ya berbeda-beda yang menang nonton lewat sini. Tapi lihat nih Pak, lihat nih, iya. Maksudnya dia itu kan bicara tentang dan Pada saat itu memang festival Janger, Pak. Festival Janger, banyak perusahaan satu lapangan, kuatir membuka. Akhirnya pariwisata menaruh di jalan ini, gitu. Cuma kedua sekarang main Janger, mana nonton, pakai streaming, dijual ke luar negeri, Pak, dipamerkan ke luar negeri, alhamdulillah banyak yang antusias luar negeri itu juga apa, meskipun orang lokal betul sampai menyali. Gua coba Nah, pada hakikatnya baru sekalian, kebanyakan masyarakat itu kadang meskipun pulau simulasi, pulau kunjungi tengah jalan, Pak Camane dewek tengah itu ngajarin mulai tamu masuk sampai mulai pun siapa Camane. Tapi kan tidak dibarikade Pak. Ya, Nah, maksud saya yang satu ini kasih kesempatan dulu. Betul ya, betul ya. Kalau ini nanti tidak yang sudah saya sampaikan tidak ditepati oleh teman-teman, ya nggak apa-apa dibubarkan saja. Nah, artinya ketika ini nanti sudah dilakukan dan ini bisa jalan, ya jalankan, gitu Pak maksudnya. Jadi kerumunan yang di luar inilah yang harus kita bahas. Bahwa kita merespon, menanggapi dan kita mencari solusinya. Tidak hanya putus balik kita harus hearing itu sudah dan SOP itu belum ditindih oleh SOP lagi. Artinya ketika kemarin saya tanya sama Pak Bram, malah Pak Bram itu menyampaikan ke saya ketika saya audiensi di Kecamatan tanggal 16 kemarin, Pak Iwono, Pak Jalan, nggak usah audiensi lagi sudah. Nanti kalau warga proses perizinan itu sulit-sulit telepon saya, beliaunya begitu. Pak Kasat Pintarkan, Pak Edi juga begitu. Duduk bareng, enggak. Nah, kalau Pak Kapolsek nanti masih membawa kami ke hearing lagi, pada jajaran atas sudah begitu. Kami kan bingung sebagai warga gitu Pak. Tolong kami dikasih kami sampaikan bahwa di tingkat kecamatan ini tidak bisa mengambil kebijakan sendiri. Rekomendasi itu bukan kebijakan sendiri loh Pak. Rekomendasi yang ditentukan itu untuk mendapatkan rekom kan sudah diverifikasi ke bawah. Artinya saya sudah ngecek di bawah. Jadi rekomendasi itu bagi kami bukan kebijakan lokal, tapi rekomendasi adalah ketentuan sesuai SOP itu. Maaf Pak Camat, di kecamatan sudah Pak, apa lembaran yang dari kabupaten itu ada untuk SOP. Nah, kan tetap itu yang digunakan Pak. Betul. Itu sudah ada. Nanti kepala desa itu tidak keluarkan izin. Ada surat pengantar. Ada surat pengantar saja. Selama ini kan keluarkan izin. Izinnya itu kan tanda tangan yang dipilih dari desa itu. Nah, nanti kalau kan ada pengantar saja. Nanti biar izinnya di polsek. Artinya itu cuma surat pengantar dan memberi keterangan bahwa di dusun, karena radius itu dusun Pak. Kalau yang di SOP itu radius untuk giat hajar itu ketika satu dusun itu tidak ada yang terpapar itu diperbolehkan. Jadi artinya nanti Pak Kades merekom juga apa di surat pengantar itu menerangkan bahwa di dusun tersebut tidak ada yang terpapar. Maksudnya kalau terkonfirmasi harus dilihat di dusun yang lain. Boleh kalau di kelurahan yang lain. Ya seperti itu. Yang kita bahas itu tadi kan kerumunan. Belum ada terkapar di dalam surat edaran atau SOP atau apapun yang menyebabkan kerumunan ini siapa yang bertanggung jawab? Kami selaku Satgas ini hanya berhak membubarkan jika melanggar protokol kesehatan. Begitu
Februari ini siapa yang bisa mengendalikan? Jangankan itu tadi dipotong tadi, orang yang punya hajatan sudah saya datang sendiri. Sudah BG Pak Iman, BG, ya Pak siapa camat, taat peraturan agama, itu per orang Pak saya datang. Begitu saya pulang pagi, sorenya sudah dilakukan. Apalagi nanti ada tontonan, saya ke camat dia kursi. Baru pulang saja saya simulasi, saya praktekkan. Nanti contohnya kan saya terlibat siapa camat, berkali-kali. Begitu sore dipoto sama satgas saya melanggar KPI apalagi nanti kalau ada tontonan, siapa yang bertanggung jawab? Itu kadang-kadang kita dilema yang dibawa itu repot. Kadang-kadang kita salah satunya untuk membantu masyarakat kasihan. Kalau bapak itu penulah saat itu. Yang digawe pelak-pelak sini. Ayo, wes di sini di kabupaten. Wes kono tampil, wes pan-paran. Nah sekarang ini kita ini yang satgas ini Pak mengendalikan yang di luar, namanya kerumunan tadi di luar kekuasaan para panitia tadi di dalam dicoba berubah kabeh sapa sing bubar. Kalau Pak Iman punya Paseban, kalau Kecamatan Gelap punya apa? Paseban itu bisa untuk wilayah selatan aja Pak. Iya Pak, itu untuk wilayah sini saja. Berarti kalau nanti di wilayah ada kerumunan Paseban sana sini Rekomendasikan Pak. dibuat Tidak Pak, artinya Paseban itu ada di kalau daerah utara memang belum kita rekrut, tapi kalau selatan sudah Pak. Jadi nanti kalau memang di sini ada izin itu artinya ya harus ditekan Pak, disosialisasikan ke masyarakat ini harus gini loh, harus gini. Misalnya harus ada pengamanan dari penggiat seni, nah itu rekomendasikan kita Pak kalau memang butuh untuk itu maka kita akan merekrut yang dari wilayah terdekat. Ya, berarti itu mengambil tugas pokok fungsi Satpol PP loh Pak. Nah, kalau itu bisa Satpol PP bisa difungsikan Pak, kita Paseban tidak karena terbentuknya Paseban ini tidak ada peran serta dari Satpol PP kalau di wilayah selatan saya tidak mengatakan di sini. Karena di wilayah selatan itu dari Satpol PP juga, dari kepolisian juga. Ketika datang ya wis datang kok ngecek kalau tidak cocok dibubarkan itu bukan solusi Pak. Harusnya Pak gini loh Pak cara hajatannya. Jadi kadang masyarakat tidak tahu. Kita ngomong prokes masyarakat tidak tahu prokesnya seperti apa. Itu kewajiban dari orang ketika dengan masyarakat ketika izin seperti kepala desa ini untuk mensosialisasikan prokesnya seperti ini loh Pak, harus seperti ini. Nah, nanti pelaksanaannya biar dikawal oleh Satpol PP. Artinya Satpol PP orang yang tahu dengan tata cara atau prokesnya. Akan tetapi di daerah selatan itu Satpol PP juga kayak belum paham betul tata cara prokesnya. Untuk itu saya ada solusi di selatan itu membentuk Paseban tersebut gitu. Ya ini bagus ini kalau sebetulnya komunikasinya juga sekalian Satpol PP, lakukan semua. Artinya itu memang kalau bisa duduk bersama ini saat biar tidak ada ucapan-ucapan. Tidak hanya Satpol PP Pak. Iya, Satpol PP sekolah kita. Dari unsur proses ada bagian kantor Pak, dan itu juga bersama-sama. bisa bersinergi. Betul. Kalau kita sih Pak, ya Pak Yono, kita mana saja sebetulnya dari kapan ini ya Jangan bisa kita mau dicoba lah. Yang satu ini dicoba untuk antara jangan orkes itu dicoba. Ya mau bawa perizinan nanti kan ada 3%. Artinya mungkin untuk keputusannya gimana ini oleh rekan-rekan yang ada di belakang dan sekitarnya. Karena mungkin tidak untuk kemungkinan punya job di area gagal. Jadi mohon dikasih pemaparan yang jelas untuk keputusan audiensi di pagi hari ini Pak. Oke, terima kasih Pak Yono. Karena nanti sudah berubah nanti satgasnya saya tugas untuk COVID-nya atau COVID. Nanti diupayakan hari ini kami tidak bisa membicarakanai. Makanya mengizinkan langsung begini tidak berani karena khawatir sama. Maka dari itu alangkah bagusnya jika nanti kita duduk bersama Pak Bram pada pandangan begini nanti seperti apa kita ikut kan masih ada waktu. Jenengan saja bisa telepon Pak Bram minta petunjuk kalau harus mengadakan lagi kayaknya waktunya. Ya, sudah saya sudah telepon Pak Sekjennya akan segera di
Pak Bram sebagaimana Langsung ke Pak Bram saja, Pak. Bukan. Langsung Pak Oh, Bram. langsung nyambung ya. Bisa saja. Kalau dia keputusan seperti apa, kita ikut saja. Wah, Kedang isu. Namanya Pak Pati kedang isu negol kemudian. halo, assalamualaikum Pak Bram. Iya Pak Bram, ini kami mau minta kami mengatakan di kantor kecamatan Gagak bersama Pak Boga dan Bapak Kepala Desa dan juga pelaku pekerja seni yang terpakili. Jadi kayaknya untuk aturan-aturan atau gimana itu agak selisih ketika satu komando atau satu prategara itu satu SOP. Ini pun minta petunjuk ini beliaunya Pak Camat mungkin dengan mau menyampaikan ke beliau di Kecamatan Gelagar. Ya ini Pak Camat ini. Coach Becker. Ya ini ruangan aula ingin supaya langsung mereka ada pasti sendiri lagi. Sekarang kemarin kita tahu rakor kemarin disuruh membentuk investasi dan untuk di budaya. Oh ya. Oke. Bapak Pak Iwan, Pak Yono, ini saya bacakan surat terbaru ini, contoh di Giri, Kecamatan Giri hari ini. Per 1 Juli 2021 agar lurah dan kepala desa tidak memberikan rekomendasi sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut itu baca tadi Pak, ini Pak, surat terbaru ini Giri sudah keluarkan. Ini hasil daripada rakor kemarin untuk memperketat membatasi. Nah, Kecamatan Giri sudah keluarkan saya dulu. Tidak lanjuti hasil rapat koordinasi bukan kami bersama Kopinda atas percepatan lonjakan kenaikan COVID. Nah, makanya dibatasi. Per 1 Juli sudah tidak boleh keluarkan rekomendasi. Ini lurah desa di wilayah Kecamatan Giri. Padahal saya belum keluarkan. Sudah saya katakan Ada kesamaan zona Pak dengan Giri. Ya, kan hasil dari rakor kemarin itu Pak. Tidak, artinya untuk apa zona ini ada kesamaan. Ini sekedar info buat saya, apakah ada kesamaan zona dengan Kecamatan Giri? Enggak, artinya gini, apakah kalau di Giri merah, di sini hijau, masih sama? Sama di zona 1 itu ada. Kecuali Wonosobo hari ini ada kluster keluarga hari ini. Ini Giri sudah melakukan pembahasan sudah per 1 Juli, tidak ada rekomendasi. Saya dapat apa nanti Pak Iwan sama Pak dalam Pak Bram di ruangan saya Pak posisinya kan bagus ini Pak. Posisinya aja Pak. Ya apa nih? Ada gini Pak, sebenarnya kalau di grup itu saya kok yang jadi tuntutan grup pelaku seni. Ada 7 grup pelaku pekerja seni Banyuwangi ini apa curhatnya ke ketua Pak. Jadi tekanan dari ini yang membuat saya yang digenteng aja hadir ke sini itu artinya kita dapat tekanan gitu. Yang lain-lain boleh, yang ini boleh apa bedanya gitu. Kadang yang di destinasi wisata yang seperti itu tetap bisa terlaksana kan seperti itu Pak, kita tuntutannya. Biar mereka bisa mendengarkan langsung, kalau memang tidak boleh ya tidak boleh gitu aja.
saya juga ngikut soalnya keputusan itu kalau memang ada perbuk yang menyatakan ini benar-benar tidak ada hiburan hajatan, bahkan juga yang ada di gedung Pak, karena kita melaksanakannya sesuai seperti yang di gedung. Kalau memang kita yang di tenda itu tidak boleh melaksanakan, padahal kondisinya kita akan mengupayakan seperti yang di gedung, ya yang di gedung juga jangan boleh Pak. Nah itulah makanya biar tidak pincang, tidak ada apa istilahnya itu keterpihakan. Kadang tujuan mereka ngawur Pak, ini yang gedung orang kaya loh, gitu loh Pak. Makanya biar kesenjangan ini tidak timbul di masyarakat, karena mereka beranggapan yang di gedung ini pasti orang yang banyak uangnya, itu mesti ngamplopi loh, itu nama jelek pemerintah juga. Ini pasti ngamplopi aparat dan lain-lain, tujuan-tujuan seperti itu bisa terhapus gitu. Kalau yang dari rekan-rekan ini tahunya demo maunya demo, padahal saya sebagai penanggung jawab demo ini resikonya besar sekali, makanya saya direwangi seperti ini ya jatuhlah timbangannya demo. Ketika demo soalnya pasti ketuanya yang dipanggil duluan. Bahkan di pembahasan grup saya tergabung dalam Seniman Nusantara, artinya seniman juga tentang peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 tentang perizinan ini biar bahwa izin itu namanya itu adalah masih jelas di maka salah satu syarat izin itu adalah satu sisi jadi itu yang sehingga seandainya masih wajar dan sebagainya itu adalah bagian dari gugus. Makanya tadi yang saya sampaikan masalah pertama saya tidak bicara di tingkat kabupaten itu ada terbit karena begini, kalau di sini terus ini boleh kecamatan sana kecamatan boleh, nah ini kan negara ada negara dalam masyarakat tidak ada kesamaan, ada hukum dan pelaksanaan ini berbahaya. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh ada tingkat kecamatan yang boleh nama apalagi jangan terus menggiring kita dari kata-kata kalau kita tidak jelas. Kita terambil dengan hobi tidak jelas dan semuanya. Jadi kalau seandainya diri pada mata dan sebagainya, keputusan camat satu dengan camat lain berbeda saja, pasti ada sesuatu yang salah. Karena antara camat satu ini dalam satu kesatuan, yaitu kenapa? Makanya yang disampaikan Pak Camat tadi itu ada ketegasan dari pemerintah daerah. Ketika di 2001 kemudian terbit itu peraturan bupati atau surat keputusan bupati atau instruksi bupati itu lebih pas. Kalau ini kan sporadis antar kecamatan, sehingga kecamatan-kecamatan yang terus berkembang ya. Jadi begitu. Jadi sekali lagi jangan berpikir seakan-akan kalau seorang kecamatan itu tidak semudah atau tidak. Sekali lagi kita itu ingin masalah itu. Saya ini kan kembali lagi sama-sama orang. Saya di macam Indonesia begitu. Dan di sana itu termasuk orang. Saya juga bingung. Jadi itu lebih tepat. Kalau seandainya ada camat atau saya yang ada, di situ Pak produk sama dengan sekian tidak begitu. Karena kita ini kembali lagi kita dunia dulu dan semuanya itu harus berdasarkan. Kalau kemudian setiap orang boleh membuat keamanan sendiri dan sebagainya, sejauh mana secara legalisasinya? Itu jangan panjang kalau berbicara seperti ini. Karena tidak boleh setiap orang membuat aturan-aturan mungkin itu. Jadi sekali lagi kita asumsikan kemudian kalau kita berbicara begini di situ
Apa artinya kalau kemudian Pak Camat katakan, oke saya rekod, tapi ketika Pak Kapolseknya bagaimana, aku nggak bisa begitu, ini bisa. Jadi bukan berarti terus kalau saya bilang, Pak Kapolseknya ternyata yang rekod, yang tidak. Kembali lagi kita ini semua berjalan ini pemerintahnya ada pemerintah. Dan kita edukasi ini ada satuan atasnya, ada satuan pemutus, ada satuan pelaksana. Kewenangan ini kan batasan pemerintah seperti ada kami, batasannya ada. Itu juga pada di batasannya ada suatu ketika pada tempat lain ada memang. Jadi itu rekan-rekan yang memohon dipahami. Apa itu artinya untuk kecamatan-kecamatan lain yang boleh itu artinya mereka berjalan melanggar aturan yang di atasnya, Pak? Saya tidak menjelaskan melanggar aturan karena saya juga belum tahu kecamatan lain seperti apa. Saya ya yang saya tahu ya yang saya sampaikan ini, saya tidak tahu kecamatan yang lain. Karena kalau saya tahu Pak, kalau saya ada kebijakan zaman satu ke kecamatan lain berbeda, ini pasti ada sesuatu yang tidak tepat. Apakah tidak tepat itu dari manusianya, sumber daya manusia pejabatnya, atau seperti apa? Karena kalau peraturan saya kira sama, tidak satu kabupaten. Ya, saya kira seperti itu. Jadi ini posisi kita ini tidak posisi berdebat pada benda. Saya tidak berpikir kita sharing. Ya, karena saya ini tidak punya kewenangan. Ya. Saya kalau sama gantung, ini tidak bisa dikatakan saya itu kan putus. Justru itu. Nah, saya bagi dulu kan begitu. Nah, saya benar. Jadi saya tidak akan masih politik. Bukan saya. Mas pada apa? Hanya pelaksana. Iya, tapi yang jelas kalau menurut pendapat saya kita jalankan yang ini tidak apa namanya kebijakan bikinan lokal, tapi kita menerapkan SOP yang telah ditentukan oleh Pak Sekda Kapolresta dan Pak Dandim, anggota Dewan kan waktu itu juga dan Dinas Kebudayaan Pariwisata. Karena Pak itu kan masih berjalan dan itulah yang kami mohon. Jadi kita itu bingung, artinya itu bingung. Sudah ada peraturan seperti ini, tapi kok masih ada yang tidak. Ya, saya pakai lagi aja gini. Jadi SOP peraturan saja. Peraturan kita ini saja, inilah contoh masalah pergub saja. Nah, COVID itu sudah ada beberapa. Ada 3 pergub yang sudah diterbitkan itu semua dari Pak. Ada pergub sholat, ada pergub ini, ada banyak sekali. Kenapa? Peraturan itu dibuat dengan lihat situasi perkembangan situasi di masyarakat. Semua peraturan begitu. Ya makanya kan ada solusi zona merah off, zona kuning 75% di kapasitas tenda, 50% untuk zona orange, zona hijau 100% tenda. Apakah di Kecamatan Bragas ini zonanya merah? Kan gitu Pak. Di sini zonanya apa? Kalau zonanya itu orange, kami ngomongkan hijau dulu saja. Kita ngomongin zonanya orange. Itu kan ada solusi juga. Terlepas itu sudah, kemarin Pak Budiono Kerjamidi, saya tidak berbicara tidak membahas itu sudah. Artinya, saya tidak ingin kemudian berdiskusi bahkan seakan-akan saya benar dengan. Terus sekarang di Kecamatan Braga ada tempat wisata apa enggak? Ada Zoom. Dibuka atau ditutup? Bagaimana jalan Saya kalau masalah pariwisata tidak menggunakan administrasi. Saya tidak ada mengizinkan begitu izin itu tidak. Kami tidak tahu itu, tapi asal bisa dibuka. Nah, ini adalah masalah yang darurat. Nah, kembali lagi nanti ditanyakan ke pemerintah daerah. Ada batasan-batasan, ya. Jadi ada batasan-batasan. Nah, saya kira itu. Jadi jangan berpikir kalau seandainya saya ini terus. Gini Pak, ada dasarnya yang harus saya klarifikasi. Kedatangan saya untuk mengarahkan teman-teman ini adalah kemampuan kami untuk ikut partisipasi penataan. Artinya Pak, kami dipandang di garda depan untuk masalah pandemi ini terkait seniman. Di sisi lain, kami juga ingin mengharapkan yang terbaik
mereka ini harus bertanya ke siapa, ini sistemnya hanya tanya, sifatnya hanya konsultasi dan kalau bisa mengharapkan kan itu betul-betul. Nah, kami tidak memojokkan Forpinka, kenapa membataskan itu tidak, karena kalau ibarat tangga kami tidak langsung ke sana, tapi kami harus menanyakan ke pihak yang terkait karena kewenangan masa pandemi ini dikembalikan ke Satgas. Saya pastikan kewenangan Bapak Camat, bukan Pak Camatnya, tapi kepala Satgasnya kan gitu. Mungkin Pak Kapolsek ke Bupati ya, Bapak Pati juga. Kami setahunya itu dari Pak Camat adalah bukan hanya Pak Camat, tapi kepala Satgas itu Pak Camat. Jadi ini keputusan menunggu teman-teman. Kita menunggu Pak Bram, gimana perjalanan ini. Jadi tolong bersabar ya. Sabar dan kita membingungkan suasana ya. Setuju ya. Tapi panas kepala harus dingin. Break dulu ya, ada yang salah dan sebagainya. Ya. Bram, perjalanan dari awal. Saya ini banyak pesannya karena sesuai dengan amanat ID mertua saya juga dokter karena virus delta alpha delta itu sekarang tidak bisa lagi ditangani sehingga dokter menyarankan kalau bisa pakai 2 masker utamanya bagi teman-teman kita yang punya comorbid itu adalah penyakit bawaan. Kemarin Bapak Ibu sekalian, kita habis rakor semua SKPD, camat, dan seluruh forum pimpinan daerah. Situasinya sudah berubah. Kalau kemarin saya di Mucal, itu belum segawat yang sekarang ini. Ya. Kondisi bor itu perbandingan tempat orang nginep di rumah sakit dengan orang yang sakit itu perbandingan. Hanya tinggal ICU sekarang hanya tinggal 2. Jadi berarti kalau misalnya bentuknya Ibu Bani sekarang saya untuk menambahi bed lagi. Kalau nambahi bed gampang, tidak ada masalah. Bed sama isolasi mandiri dan termasuk ada ventilator. Itu yang sulit, tidak mudah. Sehingga dengan demikian kalau terjadi lonjakan kemudian ini akibat kita lengah, maka yang terjadi orang yang dapat ventilator kayak India, di Selatan di Jepara, di Kudus juga begitu. Antara yang sakit dengan rumah sakitnya tidak imbang. Banyuwangi menduduki peringkat 5 besar ya, yang meninggal maupun yang aktif. Yang aktif 5 besar. Kita peringkat 5. Banyuwangi masuk 5 besar sejawa Timur. Nah untuk itu yang bisa menahan laju
yang bisa ngandani, yang bisa menjaga ritme yang mobil itu supir ambisor. Karena yang ngegas mobil itu supir. Siapa supirnya? Saya, Pak Astori, Pak Ibu, Pak Gani, itu supir. Hari ini tergantung supirnya. Kalau kita diam, kita cuma Pak Ibu cek sebelum bungkus, mana kubu kartu itu, tinggal masker kartu itu, geslong. Jadi kami ini dibayar oleh negara untuk mengingatkan dan menjaga kita semua, menjaga yang waras dan mengobati yang sakit. Jadi teman-teman sekali lagi, ya Pak Iwan ya, Pak Juwito, Pak Juwono, bahwa kami ini tidak benci sekali pada orang. Iso dan karena kurang nyurat masuk ke Mabes, kalau saya tinggal dari Menteri Dalam Negeri, saya cuma ada sama bisa buku-buku wis. Tetapi kami Pak diatur oleh negara. Kalau ada lonjakan, yang kamu temukan saya bilang semua ada, Pak Iwan copot, Pak Jangan copot, Pak Camat copotnya, jangan sampai itu. Terus kemudian gimana Pak solusinya? Dia bekerja bersama-sama. Bagaimana dia bisa bekerja, tapi aman dan nyaman. Teman-teman di depan itu juga aman tidak salah. Atau jangan bareng-bareng belum. Hari ini kami dari Kecamatan Purworejo sudah ada kluster keluarga. Satu yang punya OBC Purworejo, ya. OBC ini. Bapak semua itu, akhirnya pokoknya ditutup. Saya gambarnya semua. Hari ini, kemarin di Tegalimo, klaster Hajatan, terus klaster masjid Purworejo, Rogo Jambi juga ada, Demikian nomor 2, klaster Wali Songo dari paling lancar, dari Wali Songo boleh karena keluarga dengan kamu. Nah teman-teman sekalian, saya mohon hanya kerjasama. Di mana kami kasih ruang, teman-teman bisa bekerja, tetapi Pak Kapolsek, Pak Datang, Pak Camat, Pak Ispat itu nyaman dan aman. Pak Lurah, Pak Ajase, aman Pak. Contoh misalnya, Pak Camat itu setempat, kita pertama kali sosialisasi Satgas COVID yang memberi contoh video bagaimana tutorial karantina belajar dengan materi. Ya Pak, kita simulasi itu ya. Pertama kali buat video tutorial, baru pertama kali izinkan karantina. Pak yang ini kan pacar, dan pertama kali semua Satgas buat video sebagai acuan untuk teman-teman yang lain. Saat itu kan belum ada orang boleh kami sudah menginisiasi. Saat itu saya masih ingat dan saya ikut turun untuk mengecek simulasi. Lambat laun pada saat cek simulasi benar. Supaya pelaksanaan angel, ajur. Ini yang dikhawatirkan kita. Jadi posisinya kenapa? Gak dibuka seperti itu. Diintimidasi itu gimana pada kerumunan Kapolsek yang ramai camat ini tambah akar saja karena situasinya ini terus sampai ke jangan salah Pak, informasi bapak-bapak media sosial itu cepat Pak diterima, udah diterima. Mabes itu cepat sekali, cepat. Karena yang mengomunikasikan kemarin masih banyak bukan kita, orang banyak nonton itu, atau ada pihak yang ke 3-4 si orang-orang namanya kalau cap di kamar trek ini di belakang jadi mereka padahal mungkin izinnya nggak ada, tidak ada pemberitahuan, tapi pihaknya masalah itu resiko jabatan itu depan ini jangan sampai sama sekali. Nah kondisi saat ini per hari ini nah kita ada beberapa kamar kita yang terasa ICU. Jadi kalau
untuk menambah kamar. Kalau sampai besok tanggal 5 kita aja, kilo-kilo itu dengan rumah sakit. Kilo-kilo. Yang sakit tidak bisa ditaruh di dalam. Karena tidak cukup kan. Mulai COVID itu sampai COVID dari kota, yang COVID. Artinya apa teman-teman sekalian? Ayo hari ini kita pikir yang jernih bagaimana proses ini Pak Camat akurat itu nyaman, enak, bantu dengan tidak ada sedikit instruksi dari kami tidak boleh aktif, boleh sekali kita boleh, tetapi ada syarat-syaratnya. Itu bukan lockdown. Mana sudah banyak berbicara kita bahas ya, teman-teman berbicara sudah banyak Mas Iwan, Mas Yono didiskusikan dengan kawan-kawan pelaku semua. Ya boleh, tidak ada tampilan yang tidak memperbolehkan. Tapi kalau yang proaktif diskusikan banyak apa seperti gimana? Ajaran kamu jalan maksimal orang belum. Itu maksudnya. Kita hanya khawatir sampai nulis nomor, tulis aku saya. Gak bisa mengendalikan. Akhirnya apa? Teman-teman yang memberi izin jadi salah. Apalagi ada pihak ketiga yang melenter-lenter, gitu. Jadi salah semua. Jangan sekarang. Kemarin kita bahas banyak itu dari Mas Iwan dengan Mas Yono. Kita nggak ngapa-ngapain tapi orang itu baca tak memviralkan, mengupload ke media sosial yang seakan-akan itu menjadi pelanggaran dan pembiaran. Semua bahasa pembiaran ini unsurnya pidana. Makanya Pak Kapolsek Pak dan Raul kami semua kena semua. Makanya tolong Mas Iwan, ayo hari ini kita duduk bareng. Ada beberapa masukan dari Pak Kapolsek misalnya bagaimana kalau forum ini dibawa menurut yang besar. Saya setuju daripada kita keliling satu persatu punya persepsi yang harus khusus atau berupa kecamatan. Sudah kita tempat dewan, kita cari solusi yang bagus, di mana solusinya sehingga itu menjadi gerakan bersama-sama. Keputusan bersama bupati untuk menjembatani antara kepentingan masyarakat sama kepentingan kesehatan. Nah, dua-duanya lakukan. Saya sampaikan, ekonomi harus bergerak, tapi COVID juga harus diselamatkan. Dia cari ekonomi, kan gitu. Ekonomi, orang di rumah sakit keluar tanpa pakai masker, ayo kan? Itu contoh sekali itu kemudian saya nggak tahu teman-teman saya, saudara-saudara saya punya pikiran kayak teman-teman yang di Madura yang di luar akal bahwa COVID ini ada, tidak mungkin tidak ada. Terus apa kita nggak boleh beraktivitas? Boleh. Caranya apa? Kompromi caranya. Ayo apa yang dilakukan oleh Pak Kapolsek, Pak Ramli, Pak Camat, kita lakukan ibadah. Kita juga itu. Menurut saya, Pak hari ini kita khususnya untuk jaga pada agama, tidak ada manfaat dari instruksi dari bahkan bupati memberikan silakan aktivitas dilakukan, tetapi dengan prokes yang ketat. Kalau sekarang buat ketat. Jadi kalau kemarin diucapkan tampilan mungkin 100 bersaing itu teman-teman untuk paham. Baik itu nggak sampai nonton, yang penting orang tampil. Tapi sopo, sampai minggu sopo, Yosef buat hubungan masa itu. Nanti aja. Karena yang ditakutkan adalah kerumunan. Ya, kerumunan ini kita tidak tahu bahwa kita ini sehat atau kita pede, spesifik kuat, atau terhadap orang lain yang tidak. Kalau aku udah mungkin negara hasil paleo presentasi 70% yang meninggal adalah kelompok usia di atas 55. Yang muda ada, bukan ada, yang puasa ada, meninggal ada. Kebetulan juga punya umur, punya penyakit asma, itu tambah cepat. Nah, kita nggak mau kita yang sehat atau tinggi, kita nggak tahu hubungan kita ini sehat atau enggak. Artinya kalau disebut lolos enggak. Tapi kan sama fisik kuat, banyak air kocoknya yang ditulari gelap. Saya kira itu adalah yang bisa saya sampaikan dari pertemuan ini. Monggo menandakan
kita mencari solusi bagaimana agar namanya sekali lagi bisa berkolaborasi antara seluruh masyarakat dengan forum pimpinan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya kira sudah jelas program bagaimana evaluasi dengan ingin agar kebersamaan seluruh kecamatan terhadap SOP yang sudah dilakukan ini monggo dibawa ke forum yang sudah disampaikan Pak. Kita akan mendukung kecamatan semua mendukung Bapak karena itu penghasilan Pak. Mungkin Pak dengan bisa tampil digaya perkara dibubarkan itu resiko tuan rumah betul kan kita sampai di DPS. Kalau melanggar sudah ditutup dia harus terima biar tuan rumahnya yang berada bukan panjenengan itu hanya disewa untuk tampil ditanggung perkara tanggapan ini coba urusan tuan rumah jangan panjenengan yang nanti berada pada yang buka karena memang melanggar protokol kesehatan. Itu biar yang mudah saja yang bukan rumahnya. Mungkin itu kesepakatan hari ini Pak Jono. Jadi alangkah baiknya alangkah baiknya ditarik bagi lebih tinggi, tapi jadi kecamatan Korbikas mau dulu. Jadi dengan supaya hidup pekerjaannya, terus kemudian apa yang disampaikan Pak Jono tadi dijaga sama-sama dijaga. Dengan tampil, agar jaga, kalau melanggar, ya seperti yang ternyata. Mau bertanya saja karena nanti biar sampaikan kepada anggota yang masing-masing dan juga mengedukasi pada calon pelanggan. Jadi uraian terkait dari segala untuk proses perizinan, jadi apa sesuai SOP seperti yang ada. Jadi dari desa. Ya, Pak Yono, saya jelaskan teman-teman, tidak berubah SOP-nya. Hanya mungkin sekarang ini lagi naik. Nah, programnya kan keren, lebih ketat. Dan itu bukan praktik. Saya kira kalau mereka pakai ini lagi juga. Ini bukan film saya Pak. Ya enak dulu. Ya, jadi di negara ini kalau bapaknya enak, ya, supaya kita sama-sama jalan. Ya, intinya ada lampu kuning atau hijau lah untuk diajari acara hiburan. Saya sampaikan tadi, tidak ada pemerintah negara yang melarang bagaimana sama jualan. Tidak boleh. Saya dilarang kita restoran apa ditutup. Cuma aturannya dipakai, nggak boleh KPD. Siapa yang bisa? Tapi siapa yang bisa menyatakan? Kan gitu. Kepada kakak semacam itu, kakak sampai nilo, jalan nilo, di jalan muda, tanggapan apa perjalanan, lebih jalan di publik itu pak masih video tanah jelas kalau menurut kita orang kocok semua, jangan macam jodoh, jadi tampilan ini dengan video pak, dan dari itu pak ditutup video apa digunakan kalau pak dulu, itu dulu dicek. Terus untuk batasan-batasan di barikade itu apa perlu ketika nanti untuk penataan untuk layoutnya? Iya, jadi ini mekanismenya permohonan kepada besar. Zonanya di sini ya zona apa? Kalau zonanya kemarin kita sampai dusun gitu Pak. Nah, dusunnya hijau atau kuning boleh bukan merah. Terus mohon maaf pas Siap. Tuh, ya, sekali itu ya. Sekarang verifikasi. Setelah itu masuk ke Pakades. Pakades mengakoni karena ada surat berkas bantunya. Pernyataan yang harus dibawa ke masyarakat. Di pacaran nanti Pak. Di pacaran nanti ada pernyataan. Yang bawa bukan itu kan ya. Yang punya gawe. Yang bermakna bahwa saya siap menjalankan protokol kesehatan, undangannya berapa, jamnya berapa. Nanti kalau ada yang batas, diberitahu oleh protokol kesehatan. Camat semua, undangannya tidak boleh. Ini apa imamnya itu? Pakaian. Gitu loh, ya. Sekian, oke. Disitulah diskusi muncul. Ya. Begitu tanggapannya apa? Orkes ini oke gambarnya dia. Situ Pak baru cek jenengan banyak. Kalau saya belajar itu saya tadi keliling.
situasinya ini seperti ini. Semata-mata memberikan kesempatan kepada tuan rumah dan panjenengan itu betul-betul kalau melakukan kegiatan aman sesuai prokes itu aja. Kalau semua sudah dipenuhi, sanggup berarti membuat pernyataan bahwa saya sanggup ABCD dan apabila di saat pelaksanaan saya melanggar, saya siap dibubarkan itu. Sehingga siapa? Ya tuan rumah sendiri. Jadi teman-teman, kalau dibubarkan, sekali lagi saya kemarin ngomong Pak Juwono, Mas Iwan, kalau macam-macam yang sering orang kita sudah berusaha maksimal, orang-orang waktu nyolong, kita masuk dengan kerja. Bagi saya, Adispa dan jenengan, kuncinya sih, saya penting dibayar masalah kita. Ya. Saya penting dibayar masalah kita. Ya, kamu kan saya pernah ada acara, saya pernah ada acara organisasi yang itu bisa di sini. Tertutup, saya ingin supaya pada sampai itu bayaran. Saya bilang bukan satu bulan, kita ada orang berhasil bayaran. Paham teman? Saya nggak tahu antara saya sama forumnya sama terus saya menyalahkan juga. Kita sedang bekerja sama, orang bawain di musim enak, kita bisa dia saling supaya tuan rumah juga paham. Nah tapi apa? Oh bayar, semua kayak pusing enak, sama ini biar sama-sama bisa jalan dan kawan-kawan yang depan. Ini selamat jabatan, selamat jabatan. Saya bisa, saya tahu kawan-kawan di wilayah ini perannya luar biasa. Ya, apalagi baru tadi menggabungkan lagi untuk mempertahankan lonjakannya luar biasa. Kita memang jujur kalau diukur dengan jumlah penduduk yang kecil, tetapi diukur dengan kemampuan rumah sakit. Dan jumlah penduduk di rumah sakitnya fasilitasnya terbatas. Belum lagi yang dari Situbondo, belum lagi yang Bondowoso itu kesini Pak juga. Coba, untuk jadi pemain banget dari Situbondo nggak perlu gitu. Dari sana tuh nggak mampu Pak, kirim kesini. Dan dokter sini nggak bisa ngomong untuk banyak orang CBU kan nggak begitu masalah manusia. Ya, paham teman-teman? Oke, Pak Iwano saya tadi menyepakati Pak. Saya setuju Mas Iwan, ayo bareng-bareng kita ke DPR, kita cari formula agar kawan-kawan enak, jenengan juga enak. Tapi kira-kira ini yang seperti kita sampaikan kunci apa? Budaya kesenian kita. Dan boleh lagi budaya seperti potong makan. Saya masalah itu nanti bos. Saya penting dibayar. Ya, setelah nanti itu ada orang mungkin kita juga kerennya belum pas Pak. Kayak kemarin, sekarang ini rencananya nanti kami mau duduk lagi Pak sampai jam 6 atau jam 7. Engkau longgar lagi mau sudah enak, lantai sebenarnya sudah mau kelicok, kita bukan. Nah itu, jadi nggak bisa orang itu pakai bikin ya, cakap, benar. Jadi naik dulu, disesuaikan dengan kondisi. Ya, kita juga nggak ingin pemerintah daerah menuntut oknum itu akan mematikan ekonomi. Itu komitmen kita ya. Tapi bagaimana? Ya kami kan ini jual akhirnya ini menjadi 24 jam. Menjaga 24 jam. Ini juga kan belum lagi itu yang tetangga sampai. Iya Pak, itu Pak. Itu ada yang menengah ini ini kok menengah Pak. Nah, saya minta untuk anak-anak saya sebagai pembina, saya minta sudah harus dibuka. Lalu ini Pak, sama mana saya bisa dia. Nah itu yang kita lakukan dari. Jadi ini kita Pak. Kalau sampai tadi diubah, tapi nanti pakai wajib kita sini. Kamu Pak, wajib ini bahan kamu ada siapa? Nanti yang kita coba kalau budaya itu, teman-teman membantu menjadi kelompok apa yang paling depan dari membantu jalan kesenian, tetapi begitu kalau ada pelanggaran kita yang pertama untuk hal itu. Jangan tunggu apa-apa saja karena sudah anggur kan. Molor akhir saya. Siap. Oke, saya sampaikan terima kasih Mas Rumor. Saya itu apa saja, Mas Rumor masih waktu kita coba.
di aparat kepolisian yang paling kaya setelah dapat rekomendasi dari Alhamdulillah, terima kasih Pak Raf dan sudah disepakati ya. Sudah duduk ya, masuk. Nah, sekarang nanti Pak Iwan sama Pak Jono meluluskan gimana itu aja nanti untuk menyuarakan seni sekabupaten Banyuwangi. Ya, nanti kalau sudah ada surat lagi yang baru camat itu berdoa seperti itu dan sebagainya. Ya, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur laporan audiensi para pimpinan yang ada di Kecamatan Gajah yang hari ini hari Selasa 22 Juni 2021. Jangan lupa like, komen, and share di YouTube Gata Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.